Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan Project Based Learning dari kelompok kami, yaitu kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 68 dan 71 tentang instrumen keuangan di perusahaan Bank Neocommerce Tbk tahun 2019 sampai 2020. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ferdian Falevi Menggara dengan NPM ujung 080. Yang kedua, Dejan Salsabila dengan NPM ujung 084 dan Bianca Mutiara Putri dengan NPM ujung 028. Untuk materi pertama akan langsung saya bacakan. Materi pertama adalah profil perusahaan. Bank Neocommerce yang pada awalnya bernama Bank Yuda Bakti Tbk atau BBYB merupakan perusahaan publik yang bergerak pada bidang perbankan yang didirikan pada tanggal 19 September 1989 dan mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 9 Januari 1990. Kantor Bank Yuda Bakti berlokasi di Gedung Gosko, Jalan Raya Pasar Minggu, Kafling 32, Pancoran, Jakarta Selatan, dan memiliki 7 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas. Bank Neocommerce tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IDX pada hari Selasa 13 Januari tahun 2015 dengan kode emiten BBYB. Harga penawaran per lembar saham terakhir sebesar 1.495. Kepemilikan saham oleh PT Akulaku Silver Indonesia sebesar 24,98%, PT Gosco Capital sebesar 20,13%, PT Asabri Persero sebesar 18,62%, Yellow Brick Enterprise Limited sebesar 11,10%, dan sisanya disebar ke masyarakat sebesar 34,03%. Selanjutnya adalah analisis kinerja keuangan perusahaan. Overview kinerja keuangan berdasarkan laporan posisi keuangan. Pembukuan aset oleh PT Bank Neocommerce Tbk tahun 2020 sebesar 5.421.324.398.438 rupiah, memiliki kenaikan 5,81% dibandingkan pada tahun 2019, yaitu 5.133.734.649.117 rupiah. Perubahan yang terjadi dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 297.589.749.321 rupiah, yang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat terjadi karena adanya kenaikan pada jumlah bersih aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Memang pada total pinjaman yang diberikan mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu sebesar 3.828.784.750.671 rupiah menjadi 3.562.736.183.924 rupiah pada tahun 2020. Akan tetapi hal ini dapat diatasi karena jumlah aset-aset lain tahun 2020 lebih besar dan tarif pajak tahun 2020 juga lebih kecil daripada tahun 2019. PT Bank Neocommerce Tbk dapat membuktikan bahwa meskipun terjadi pandemi COVID-19, perusahaannya masih dapat meningkatkan jumlah aset dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kemudian dapat dilihat liabilitas pada tahun 2020 pada PT Bank Neocommerce Tbk mengalami kenaikan. Faktor terjadinya kenaikan jumlah liabilitas pada tahun 2020 adalah karena meningkatnya simpanan dari nasabah atau pihak berelasi, simpanan dari bank atau pihak ketiga, utang sewa pembiayaan, dan pembiayaan lain-lain. Terjadi penurunan pada simpanan dari nasabah sebesar 3,03%, namun dibarengi dengan kenaikan yang terjadi pada simpanan dari bank lain sebesar 38,72%. Hal ini merupakan faktor penting terkait kenaikan jumlah liabilitas pada tahun 2020. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu di bagian ekuitas. Berikut merupakan ekuitas dari PT Bank Neocommerce tahun 2019 dan 2020.
Pada tahun 2020, PT Bank Neo Commerce Tbk ditutup dengan jumlah ekuitasnya sebesar 5.421 miliar 324.398.438 rupiah, di mana terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,8%. Kenaikan ekuitas pada tahun 2020 ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang cukup baik. Pada 1 Januari 2020, PT Bank Neo Commerce Tbk juga terdampak penerapan PSAK 73 di laporan keuangannya, yaitu mereka mengalami pengurangan sebesar 1.322.321.253 rupiah. Akan tetapi jumlah ekuitas per tahun 2020 tetap lebih tinggi daripada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja PT Bank Neo Commerce Tbk melakukan kinerja yang cukup baik sehingga dapat meningkatkan total ekuitasnya. Next slide. Selanjutnya yaitu overview kinerja keuangan berdasarkan laporan laba rugi. Next slide. Di sini ada penghasilan komprehensif pada PT Bank Neo Commerce Tbk. Pada akhir Desember 2020, bank mencatat total laba atau rugi bersih sebesar 15.872.502.995 rupiah. Ini menurun 0,82% dari tahun lalu yang tercatat sebesar 16 miliar 2.797.471 rupiah. Meskipun terjadi penurunan ini tidak terjadi secara signifikan, hal ini disebabkan oleh menurunnya total pendapatan atau beban non-operasional yang semula pada tahun 2019 sebesar 1.874.272.153 rupiah. Sedangkan tahun 2020 menjadi 1.304.362.236 rupiah. Penurunan total pendapatan ini sejalan dengan menurunnya laba per saham yang hal ini tidak terlepas dari pengaruh pandemi COVID-19. Meskipun begitu, PT Bank Neo Commerce Tbk masih menunjukkan kinerja cukup baik dengan meningkatnya total laba komprehensif tahun berjalan sebesar 5,28%. Next slide. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 71 instrumen keuangan. Next slide. PSAK 71 mengatur tentang perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan pengukuran. Jika aset keuangan merupakan instrumen utang sederhana dan tujuan model bisnis entitas adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebaliknya, jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan informasi biaya diamortisasi disajikan dalam laporan laba rugi atau fair value through other comprehensive income. Jika model bisnis suatu aset keuangan bukan merupakan kedua model tersebut, maka informasi nilai wajar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, informasi nilai wajar diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Next slide. Selanjutnya itu ada penurunan nilai. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Hal ini berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi. Metode yang diperkenalkan EDPSAK 71 ini mensyaratkan setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah resiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi forward-looking yang wajar dan terdukung, atau reasonable and supportable information. Next slide. Selanjutnya itu implementasi PSAK nomor 71 pada BNC. Next slide. Penerapan PSAK 71 akan memberikan dampak terhadap laporan kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, salah satu poin penting dalam PSAK 71 yaitu mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang pinjaman atau kredit.
Berdasarkan Annual Report BCN tahun 2020, dapat diperoleh informasi bahwa untuk memitigasi potensi kerugian yang diakibatkan terjadinya penurunan kualitas kredit pada suatu waktu, Bank Neo-Commerce membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN dengan mengacu pada ketentuan PSAK nomor 71. CKPN dibentuk berdasarkan nilai selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Pembentukan CKPN dilakukan secara individual maupun kolektif. CKPN kolektif dibentuk dari kredit-kredit yang dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi dan jangka waktu tunggakan pokok atau bunga. Next slide. Selanjutnya itu dampak implementasi PSAK nomor 71 pada BNC. Next slide. Perubahan metode yang digunakan dalam penerapan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang diatur dalam PSAK 71 memiliki pengaruh yang penting dalam sektor industri. Salah satu sektor industri yang berpengaruh adalah sektor perbankan. Penerapan standar ini membuat industri perbankan harus menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang lebih besar. Namun, penambahan CKPN dalam setiap bank akan mengalami perbedaan dikarenakan setiap bank memiliki liquidity coverage ratio atau LCR yang berbeda-beda. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bianca. Pada Bianca, dipersilakan. Baik, terima kasih Jihan. Materi berikut ini akan dibawakan oleh saya, yaitu PSAK nomor 68 pengukuran nilai wajar. Next slide. PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. Contoh yang disampaikan dalam PSAK 68 ini merupakan contoh-contoh yang diadopsi dari IFRS 13 Fair Value Measurement. Penerapan contoh tersebut perlu memperhatikan kesesuaian dengan praktik di Indonesia. Pernyataan ini tidak wajib ditetapkan untuk unsur yang tidak material. Next slide. Berikut ada implementasi PSAK nomor 68 pada BNC. Next. Bank Neo-Commerce sudah menerapkan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar menetapkan dalam satu pernyataan suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran dan hierarki nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jika tersedia, bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek atau dealer, perantara efek atau broker, kelompok industri, badan pengawas atau pricing service or regulatory agency, dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Next. Berikutnya dampak implementasi PSAK pada BNC. PSAK 68 adalah konvergensi dari IFRS 13 yang mengatur terkait nilai wajar dan telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Namun, penerapan standar ini masih memunculkan banyak pro dan kontra akibat penelitian yang menunjukkan hasil inkonsistensi terhadap kebermanfaatan nilai wajar. Di sisi lain, penerapan PSAK 68 memberikan dampak perubahan yang sangat besar terhadap posisi neraca di dalam laporan keuangan yang merupakan representasi dari performa kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan dampak penerapan standar ini terhadap performa kinerja keuangan yang diukur menggunakan analisis DuPont System. Penelitian ini menggunakan analisis DuPont System yang menilai performa kinerja keuangan dengan membaginya ke dalam 3 aktivitas utama,
yaitu aktivitas kinerja operasi, aktivitas kinerja investasi, dan aktivitas kinerja pendanaan dengan membandingkan 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah penerapan PSAK 68. Next. Berikutnya ada tilikan. Dari pembelajaran Project Based Learning pada analisis implementasi PSAK nomor 68 dan 71 tentang instrumen keuangan di Bank Neocommerce Tbk, kami memperoleh pengetahuan baru dalam melakukan penilaian atas dampak dari penerapan kebijakan pada SAK yang terbaru, khususnya pada sektor lembaga keuangan bank. Tugas ini telah memberikan pembelajaran pada kami untuk melakukan analisis laporan keuangan serta menguraikan keterangan terkait laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kami jadi mengetahui informasi terkait PSAK yang menjadi topik kami dengan melakukan analisis penerapannya pada objek perusahaan yang harus kami teliti. Sehingga kami berharap dari adanya penerapan pembelajaran berbasis praktim ini, kami jadi memahami cara melakukan analisis yang lebih baik serta pengaturan kerjasama yang baik untuk kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.